ini, sejumlah peristiwa terjadi di Kota Bogor dan sekitarnya. Mulai dari kepadatan pengunjung saat libur tahun baru Imlek, festival kuliner Ramadan, hingga kondisi bendungan Katulampa yang kini berstatus siaga 3. Kami juga akan mengajak Anda melihat salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara yang berada di Kabupaten Bogor. Berikut rangkaian informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Erina. Saat ini saya sedang berada di Prasasti Ciaruten, di mana ini berlokasi di Ciampea, Kabupaten Bogor. Dan dapat kita lihat di sini, pemirsa, bahwa di sini adalah prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara dari abad ke-5 Masehi. Yang mana di sini bisa kita lihat juga ada telapak kaki yang diyakini sebagai simbol kekuasaan raja pada masa itu. Prasasti Ciaruten ditemukan di sekitar aliran sungai Ciaruten. Pada batu prasasti terdapat tulisan dan ukiran telapak kaki yang diduga milik Raja Purnawarman, salah satu penguasa Kerajaan Tarumanegara. Situs ini menjadi bukti penting sejarah perkembangan peradaban di wilayah Jawa Barat pada masa lampau. Kalau untuk kawasan situs di sini mulai dirawat yaitu sejak tahun 1970-an. Cuma kalau untuk penetapan secara resmi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan tentang Cagar Budaya itu di tahun 1980. Keberadaan Prasasti Ciaruten ini tentunya bukan hanya sebagai situs sejarah, tapi juga sebagai suatu hal yang harus kita lestarikan bersama-sama. Saya Muhammad Haikal Fahmi Mardianto Putra melaporkan dari Prasasti Ciaruten, Ciampea, Kabupaten Bogor. Kembali ke studio. Kita mulai dengan suasana libur tahun baru Imlek di Kota Bogor. Kawasan Stasiun Bogor hingga alun-alun Kota Bogor dipadati masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata dan berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Erina. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, tepatnya di depan stasiun Bogor. Dan saat ini bisa kita lihat bahwa alun-alun ini sedang mengalami kelonjakan pengunjung di Hari Raya Imlek saat ini. Bisa kita lihat bahwa arus masuk dan keluar dari penumpang di stasiun ini sangatlah banyak dan padat. Kepadatan pengunjung terlihat di sekitar area stasiun Bogor dan alun-alun Kota Bogor. Banyak masyarakat datang untuk menikmati suasana libur panjang serta berwisata di pusat kota. Selain warga Bogor, sejumlah pengunjung juga datang dari luar daerah dengan menggunakan kereta komuter lain yang berhenti di stasiun Bogor. Mungkin karena hari libur Imlek juga kali ya, jadi orang-orang pada libur akhirnya pada jalan-jalan rame banget hari ini. Oke, untuk bayar kedua, kalau misalkan tadi itu mempengaruhi kenyamanan gitu gak sih kalau di dalam kereta? Nah iya, lumayan itu ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau kereta sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau sekarang itu dia memperhatikan buat anak-anak, buat yang membawa anak-anak dan lanjut, yaitu orang tua itu bisa prioritaskan. Ramainya pengunjung membuat arus pejalan kaki meningkat di sekitar kawasan tersebut. Alhamdulillah ramai kalau di sini. Tapi kalau kadang suka ada protokol ya kita kejar-kejaran gitu. Kalau misalnya nggak ada kita kayak gini gitu aja. Sejumlah petugas juga terlihat berjaga untuk mengatur lalu lintas serta memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di area publik. Baik, seperti yang bisa kita lihat untuk kepadatan tadi dari wawancara sebelumnya, bahwa kepadatan saat Hari Raya Imlek ini tentunya cukup membuat kenyamanan terganggu. Oleh karenanya saya juga berharap dari tadi yang sudah disampaikan agar kedepannya PT KAI bisa meningkatkan kualitas fasilitas agar menjadi lebih baik lagi. Dan saya melaporkan dari stasiun Bogor, dari alun-alun Kota Bogor. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Kembali ke studio. Terima kasih. Informasi selanjutnya datang dari Bendungan Katulampa.
Kota Bogor, tingginya intensitas hujan membuat tinggi muka air sungai Ciliwung meningkat hingga berstatus siaga 3. Kondisi ini membuat wilayah hilir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir kiriman. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Erina dan selamat bagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Bendungan Katulampa, Kota Bogor, di mana kemarin terjadi peningkatan curah hujan di Kota Bogor dan juga sekitarnya, sehingga mengakibatkan kenaikan muka air di Bendungan Katulampa dan Sungai Ciliwung. Hingga dilaporkan bahwa kemarin terjadi peningkatan di siaga 3. Petugas mencatat kenaikan tinggi muka air terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Hulu, terutama di wilayah Puncak dan sekitarnya. Status siaga 3 menunjukkan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi banjir kiriman wilayah hilir Sungai Ciliwung. Meski belum mencapai level tertinggi, petugas terus memantau perkembangan debit air secara berkala. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai diimbau untuk tetap siaga dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah. Ya, kita masih dalam pantauan ya. Ada himbauan juga dari BMKG untuk cuaca sekarang masih belum stabil ya. Masih untuk Jabodetabek masih tetap siaga dan waspada. Untuk kami para petugas masih memantau. Petugas mengimbau masyarakat untuk tetap melihat dan memantau situasi resmi yang diberikan oleh petugas yang ada di sekitar Sungai Ciliwung. Saya Muhammad Haikal Fahmi Mardianto Putra melaporkan dari Bendungan Katulampa, Kota Bogor. Kembali ke studio. Kita mulai dengan suasana libur tahun baru Imlek di Kota Bogor. Kawasan Stasiun Bogor hingga alun-alun Kota Bogor dipadati masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata dan berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Erina. Saat ini saya sedang berada di Convention Mall Botani Square, di mana di sini sedang ada festival jajaran Festival Ramadan, di mana di sini menjadi pilihan bagi warga Kota Bogor dalam mencari kuliner di bulan Ramadan saat berbuka puasa. Dan bisa kita lihat di sini bahwa volume peningkatan dari pengunjung saat ini sangat banyak, tapi dibandingkan dengan hari pertama kemarin, hari kedua ini tergolong lengang dan juga lebih sepi seperti itu. Menghadirkan berbagai jajanan dan kuliner yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Acara ini menjadi salah satu alternatif tempat berburu takjil bagi masyarakat Kota Bogor. Adanya acara ini sangat seru untuk warga sekitar Bogor dan di daerah Bogor. Bisa ada konser gratis lah di Bogor buat seru-seruan. Selain menghadirkan berbagai tenan makanan, festival ini juga dimeriahkan dengan hiburan musik dari sejumlah bintang tamu, diantaranya grup musik Perunggu dan The Panturas, yang dijadwalkan tampil untuk menghibur para pengunjung. Ini jajanan festival yang nah terus ya Tentunya festival jajanan Ramadan saat ini menjadi salah satu opsi pilihan bagi warga Kota Bogor dalam mencari kuliner atau takjil selama di bulan Ramadan. Saya Muhammad Haikal Fahmi Mardianto Putra melaporkan dari Convention Mall Botani Square, kembali ke studio. Demikian rangkaian informasi yang kami sajikan untuk Anda hari ini. Semoga berbagai informasi tersebut dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Bogor dan sekitarnya. Saya Rina undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program berita berikutnya.